Apa kaitan Natal dengan mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Simak ya sampai habis. Ini menarik banget, karena berkaitan dengan gaya hidup mantan Raja Yogyakarta ke-9, sekaligus mantan Wakil Presiden Indonesia kedua. Sebagai raja, beliau saat itu suka belusukan dan meninggalkan sifat-sifat feodal dan gak segan keluar masuk pedesaan hingga Gunung Kidul dan Kulon Progo. Ada peristiwa unik saat Sri Sultan belusukan sendirian di desa Nggodean. Mobilnya dihentikan oleh seorang perempuan penjual beras yang sudah sepuh. Dia pun menghentikan mobilnya ke pinggir dan segera turun. Belum sempat mengeluarkan sepatah kata, perempuan tua itu berseru, "Niki karung-karung beras, niki diunggahake." Maksudnya begini, ini karung-karung berasnya, dinaikkan. Rupanya sang penjual beras yang tak mengenal wajah Sri Sultan mengira beliau ini sopir angkutan beras yang biasa membawa para pedagang ke pasar Keranggan di wilayah kota Yogyakarta. Tanpa banyak bicara, Sri Sultan pun mengangkat 2 karung besar beras ke bagian belakang kendaraannya. Sementara itu, sang penjual beras tanpa meminta izin menaiki jeep dan duduk di samping Sri Sultan. Sepanjang jalan mereka ngobrol dengan akrabnya hingga sampai di tujuan. Tanpa diperintah, Sri Sultan pun keluar dari mobilnya dan dengan tangkas menurunkan karung-karung tersebut. Begitu selesai, penjual beras itu lantas merogoh kemben uangnya dan mengeluarkan uang lembaran dan disodorkan ke Sri Sultan. Lelaki ramah itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Disikapi seperti itu, alih-alih berterima kasih, sang penjual beras malah ngomel-ngomel. Dikiranya sang sopir nggak mau menerima ongkos karena jumlah uangnya yang kurang. Dengan sabar, Sri Sultan mengatakan, "Pun boten usah Mbak Yu." Artinya, nggak usah bayar Mbak. Tanpa banyak bicara, beliau lantas memacu jeepnya. Kendaraan Sri Sultan pun sudah berlalu, namun perempuan itu tetap saja mengomel. Tanpa disadarinya, sudah lama perilakunya disaksikan banyak orang yang ada di sekitarnya. Seorang polisi lantas menghampiri penjual beras itu dan memberitahu jika sopir yang baru diomelinya itu adalah Raja Yogyakarta. Bukan main kagetnya penjual beras itu, bahkan saking kagetnya dia lantas terhuyung-huyung dan jatuh pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit Bethesda. Dia merasa telah bersikap kurang ajar kepada rajanya sendiri. Mirip ya dengan kisah Natal. Natal adalah berita bahagia, tapi juga tragis karena dunia tidak mengenal sang firman yang jadi manusia. Dunia tidak mengenal sang pencipta mereka. Palungan bukanlah pilihan bagi seorang ibu yang menginginkan anaknya dilahirkan secara layak di tempat yang layak. Tapi karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan yang penuh sesak dengan orang-orang yang datang karena sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Augustus. Tidak adakah yang berbaik hati memberikan satu ruangan saja buat seorang ibu yang sedang bersusah payah berjalan tertatih-tatih karena usia kandungannya yang besar? Tidak ada. Bukan hanya itu saja, Herodes penguasa saat itu mengejar Yesus untuk dibunuh. Tuhan bersama mamanya dilarikan oleh Yusuf ayahnya ke Mesir untuk menghindari pembunuhan Herodes. Dunia menolak Kristus, dunia mengolok Kristus, dunia menghina Kristus karena dunia tidak mengenalnya. Kelak dunia akan melihat Kristus datang dalam kemuliaannya sebagai hakim di atas segala hakim. Dia pasti datang kembali. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Amin.